Arif Edison, waduh ini yang lagi viral banget ya bang nih. Wah, bisa viral di mana? Bang, ada kegiatan apa bang di pada hari ini bang? Bisa diceritain gini bang? Iya, menanggapi undangan dari kawan di Brimob ya, Brimob Presmob. Undangan panggilan bang? Iya, kemarin laporan dari Jualan BF itu. Iya. Terus gimana bang? Ceritain dong bang, berapa dicerca berapa pertanyaan di situ gimana? Dicecar? Enggak dicecar. Terus? Pertanyaannya satu, saya menjelaskannya banyak. Gitu aja. Seperti apa bang pertanyaannya bang? Aduh, ntar kalau saya buka di sini yakin nih. Iya nggak apa-apa dikit aja. Dikit aja. Spill. Ya. Spill dikit. Yang pasti yang pertama itu entar tuh. Kurang minum saya. Lagi puasa ya. Jadi agak sedikit haus ya. Intinya pertanyaannya adalah yang pasti yang pertama itu soal bagaimana konferensi pers release yang saya buat ya kan. Itu ditayangkan tanggal berapa di publik, yang pasti tanggal 20 ya kan, 20 Februari. Dan tadi penyidiknya sempat kaget karena ternyata yang merilis duluan itu ke khalayak umum adalah Jualan BF sendiri beserta Sahabat Tobing sewaktu konferensi pers di Senayan City tanggal 19. Benar. Terus ya berikutnya dia minta bukti-bukti dari poin-poin dalam pers release saya dari nomor 1 ke 6 itu semuanya ada jelas sudah saya berikan. Gitu. Dan puas sekali sih intinya penyidiknya. Wah ini puas ya? Puas sekali. Maksudnya ya intinya kan mau gelar perkara setelah ini kan ya kita kan yang kita sampaikan fakta semua ya bang ya. Satu. Kedua juga ini juga sudah kita klarifikasi bahwa kalau misalnya dibilang pencemaran nama baik itu pasti dilakukan oleh John sendiri karena dia yang mempublish. Ketiga juga pasti tanya apakah saya kenal sama dia? Saya nggak kenal, nggak ada urusan apa-apa sama dia kan gitu. Jelas-jelas urusannya antara Adi Dharma Eka Prana dengan John BF. Tapi kan saya ditarik terus kan, selalu begitu. Tapi saya ditarik dia bilang saya pansos gitu, saya juga bingung dari mana nyambungnya gitu. Ya nggak apa-apa. Biar makin terang, masyarakat juga teredukasi. Prinsipnya kita semua menghormati proses hukum yang ada, ya kan? Dan dengan sikap Jualan BF yang tidak pernah menyinggung Adi Dharma Eka Prana, klien saya. Artinya dia mengakui kesalahan dia sebenarnya selama 2 bulan ini nih ya. Kita lihat yang diserang karena saya. Gitu. Adi Dharma Eka Prana sendiri kemarin sudah membuat laporan pencucian uang, ya kan, dengan ancaman 20 tahun dan 10 miliar untuk Jualan BF dan Sahabat Tobing. Di Krimsus. Baru ya? Udah naik ke infotainment itu malah kemarin. Terus Pak? Ya kalau saya intinya tetap profesional dan tidak mau baper lah ya. Sekalipun diajak saya untuk baper, saya nggak mau baper. Gitu kan. Kita harus mengedukasi masyarakat karena tidak baik membalas kejahatan dengan kejahatan, ya kan? Saya tidak membalas saja, hukumannya menanti mereka sudah 20 tahun. Ya kan? Kalau misalkan sampai nanti ternyata dibilang tidak terpenuhi unsurnya dan dibalik, ya nambah lagi 10 tahun. Mau berapa banyak? Ya kan jangan, mereka masih punya masa depan. Bang, ini kan ada 3 laporan nih bang ya. Yang terakhir tuh laporan tentang mobil nih bang.
Katanya itu mobilnya si Cody apa itu, gimana tanggapan abang di klarifikasinya bang? Sebenarnya Ini apa? cuma satu yang harus sama dia, cuma satu itu. Kan yang namanya saya lawyer ngomong itu kan fakta ini. Kemarin mungkin udah lihat yang dari YouTube-nya Dr. Richard. Saya udah jelasin kalau lawyer itu yang benar pasti akan bicara soal fakta. Fakta dari mana? Dokumen negara pasti. Jadi kalau misalkan tidak ada dokumen negara, saya tidak akan berani ngomong. Gitu. Jadi kalau misalnya diminta ditunjukkan fotokopi bukti membayar pajak dia, bukti-buktinya kita lengkap juga. Tapi dia mungkin lah salah. sempat menunjukkan bukti mobil itu mobil atas namanya dia. Nah, seperti apa? Kalau mau menunjukkan itu atas nama dia harus tunjukkan juga BPKB-nya sama STNK-nya dong, ya kan? Jangan cuma injak mobil terus dia bilang itu mobil dia. Bapak juga bisa nginjak mobil orang, Pak. Injak mobilnya siapa coba? Siapa aja yang dari parkiran? Boleh kan diinjak kan? Udah gitu dibilang mobil sendiri. Ya nggak seperti itu, bukti kepemilikan mobilnya bukan dengan menginjak mobil. Tapi ada dia menunjukkan bukti STNK-nya itu seperti apa? PKB-nya. Kapan? Waktu dia laporan, ada saya laporan gimana? Nggak tahu saya. Nggak pernah ngelihat John menunjukkan dia punya STNK. Cuma kalau saya punya dokumen-dokumennya yang berkaitan dengan aset dia. Pakai mobil itu ya juga termasuk itu. Termasuk itu. Dan itu kan sudah masuk ke gugatan pengadilan negeri Jakarta Selatan. Ya gimana bang? Ya kan tinggal diikuti aja, nanti kan sidang udah dibuka. Saya pikir juga harusnya gugatannya juga bisa diakses oleh masyarakat gitu ya. Tinggal buka ke panitera, info-infonya semua lengkap. Oh berarti kemarin udah di pemeriksaan bang, ada di PN Selatan itu gimana bang? Ya di PN Selatan masih sidang lagi hari Kamis besok ya. Kamis. Untuk lanjutan perdamaian, tapi kan kemarin sudah ditolak sama dia. Ya cuma kan kita kan sebagai penggugat menunjukkan itikat baik dong. Tetap harus itu. Jadi kita harus mengajukan proposal damai yang meskipun sekalipun ujung kita udah tahu dia bisa akan tolak ya nggak apa-apa. Cuma pastikan hakim bisa melihat dan menilai bagaimana John Rebel kemarin saat lagi di tengah-tengah orang puasa ya kan, dia dengan arogannya menunjukkan dia minum kopi tanpa minta izin, terus juga sahabat Tobing juga minum Pristin dan juga Aqua ya sama pengacara macinya itu. Intinya nggak ada respect sama sekali ya sama umat muslim, yang saya sangat sedih ya. Saya aja nggak berani loh, maksudnya bertindak seperti itu, karena ibadah puasa itu kan sesuatu yang sakral ya, suci gitu. Harusnya kalau dia mualaf dia tahu harus seperti apa. Salam saudaraan aja untuk dia, karena sama public figure ya, ngaku-ngakunya public figure. Berarti kan kita kan masih konfirmasi nih apa terkait pernyataan abang nih bang, yang katanya laporannya level 0 besar kalau salah ya. Justru sekarang abang dapat 3 laporan di perjalanannya, laporannya berjalan tuh gimana bang? Iya, semua orang boleh ngelapor pak. Iya. Mau buat 30 laporan juga nggak apa. Berarti salah dong pernyataan abang. Kan polisi kan juga harus menerima dong aduan dari masyarakat. Nggak boleh masyarakat mau lapor dia nggak bikin, nggak boleh pak. Cuma setelah itu ditindaklanjuti apa enggak, itu yang akan menjadi pembelajaran dan pembuktian gitu. Tapi LP-nya berjalan tuh bang, gitu gimana bang? Berjalan apanya? Saya abang dipanggil gitu kan? Oh berjalan itu kan nanti setelah gelar perkara diputuskan ada nggak unsurnya gitu. Dan kalau ada nanti kan juga masih ada proses sampai ke kejaksaan gitu. Belum tentu P21 pak, gitu kan, atau terpenuhi unsur-unsurnya menurut jaksa kan. Setelah itu masih lagi pelimpahan ke pengadilan, masih terlalu jauh lah ya kayaknya prosesnya. Terus yang terakhir yang baru-baru nih yang Dr. Richard Lee katanya yang itu lagi rame nih bang. Itu gimana bang, katanya nih bang, diduga bang menistakan atau gimana bang? Katanya sih abang bilang kata-kata Tuhan apa yang di Richard Lee itu? Tuhan apa ya? Dr. Richard Lee. Iya, YouTube-nya bener banget. Dia bikin lagu Jangan Atur Tuhan, ya kan? Tapi kan kalau kita lihat dia yang bertindak sebagai Tuhan di sini, karena tanpa kuliah hukum, tanpa kuliah keuangan akuntansi, ya kan? Tanpa kuliah insinyur, benar nggak? Tanpa kuliah kesehatan, kedokteran, dia bisa punya perusahaan skincare, dia bisa punya perusahaan jasa hukum, ya kan? Dia bisa punya perusahaan apa lagi tuh, kontraktor ya.
Ya menurut abang apa namanya? Kalau bukan mentuhankan diri namanya. Tanpa kuliah loh bang. Gitu sih. Terus tapi abang sebenarnya yang dicari itu apa sih bang? Maksudnya berani kali nih abang nih, apakah karena memang ada bukti-bukti atau memang sengaja? Lengkap, bukti-bukti lengkap semua. Sebenarnya kita ini kan hanya menyuarakan fakta aja. Nggak takut bang, apa maksudnya udah di cross check belum bukti-buktinya atau? Oh valid dong, dokumen negara ada Garudanya bos. Ada Garudanya nggak mungkin nggak valid. Jadi semua perkataan abang itu valid gitu maksudnya? Valid, 100% valid, bukan 100 lagi. Siapa aja yang kepengen tahu data-data ini silahkan datang ke kantor saya akan tunjukkan semua. Bang berarti kan lagi rame juga nih, mungkin satu juga ada mau di laundry atau di John LBF mungkin bang, atau gimana bang? Patut diduga lah bang, atau gimana bang? Iya patut diduga ya, kemarin sih sudah konseling dan intinya penyidik menyatakan unsur-unsurnya terpenuhi, makanya laporannya ada kan udah dibuat kemarin, udah tayang di media juga. Tapi kan sekali lagi itu antara klien saya dengan dia, ya kan? Sebenarnya nggak ada urusan sama saya. Makanya saya juga bingung kenapa saya dilaporin terus sebenarnya. Semoga segera mendapat hidayah lah ya. Oh dilaporin lagi bang gimana bang? Katanya mau dilaporin lagi bang katanya bang? Iya buatlah yang banyak kalau menurut saya sih. Tapi kalau menurut saya yang paling akhir tetap tolong menghargai petugas kepolisian ya. Karena gimana juga petugas kepolisian ini ada limitnya dong. Misalnya setelah gelar perkara nggak terbukti nih, ya kan? Orang kalau sekali dicap pembohong pak, apa akibatnya? Kan begitu ya. Gitu. Ingat loh, banyak sekali kemarin public figure juga yang coba ngeprank polisi, ya kan? Akhirnya ujung-ujungnya digas juga sama polisinya. Jadi jangan meremehkan aparat. Kita harus hormati itu. Terus terakhir nih bang, Terakhir lagi bang banyak habis ngobrol sama abang nih kayaknya seru ini. Boleh. Lagi rame soalnya bang, penasaran aja kan soalnya. Ya mumpung ada waktu gitu loh. Sebagai suara netizen lah bang, boleh kan bang? Boleh. Ya, Lanjut abang. ya terus apalagi dari itu kan si John bilang dia nggak mau maafkan abang nih, terus abang nggak ada maafkan atau gimana nih bang? Saya tetap konsisten ya dari awal, pertengahan sampai urusan yang waktu diundang podcast Dr. Richard sampai sekarang juga saya tetap konsisten bang. Intinya kita harus mengedukasi buat masyarakat ini kalau Indonesia ini memang negara yang istimewa bang. Penduduk-penduduknya juga istimewa. Ya. Semua mengerti yang arti musyawarah dan harus membalas kejahatan dengan kebaikan. Ya. Terutama di bulan berkah ini bang. Itu memang yang harus kita semua lakukan ya. Khususnya untuk semua generasi muda. Karena kan mungkin juga teman-teman di universitas semua tahu kalau mungkin saya ini yang suka mempelopori lomba debat nasional. Udah beberapa tahun semua universitas ikut gitu. Jadi kita menunjukkan kepedulian dan berkomitmen untuk menjadi teladan yang baik Pak. Bahwa air tuba itu harus balas dengan air susu gitu. Oh gitu, kejahatan dan perbaikan bang. Ada pesan bang buat John LBF mungkin dengan ininya? Tetap salam persaudaraan dan semoga sukses serta selamat selalu. Oke bang, siap.